Ini masuk ke bab 62, yaitu larangan banyak bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Semoga Allah terus memberikan kita nikmat sehat. Semoga Allah terus menolong kita dalam ketaatan. Semoga kita juga menjadi hamba yang pandai bersyukur. Semoga dan segala semoga ya. Juga kita berharap semoga juga Nabi kita SAW nanti memberikan syafaat kepada kita, bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita hari ini tentang sumpah. Ya, kita lihat di dalil pertama yaitu surat Al-Maidah ayat 89, yaitu wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Nah, sebagaimana metode tafsir ya, apa bahasanya ya, rule-nya dalam menafsirkan sesuatu, yaitu pertama kita gunakan, kita padankan ayat dengan ayat, yang kedua ayat dengan hadis. Maka kita yang di buku ini kita menggunakan metode kedua, yaitu ada ayat lalu kita sandingkan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ditambah lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Salman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mereka itu tidak akan diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah, tidak disucikan loh ya, pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Udah nggak diajak ngomong, dicuekin, nggak dicuci, kasih azab. Siapa aja? Pertama, orang yang sudah beruban tapi berzina. Ya kalau zaman sekarang kalau kita lihat berita perselingkuhan, pasti kan umur-umur lagi lucu-lucunya gitu kan ya. Umur-umur 45 malahan kan ke atas. Makanya dibilang orang yang beruban, yang berzina. Yang kedua, orang yang melarat orang melarat yang congkak, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Enteng banget itu loh, kayak orang makan kacang ya. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, masa Rasulullah ya. Kemudian generasi berikutnya. Maka kalau kita lihat di zaman sekarang, artinya per 100 generasi, per 100 tahun ya, pokoknya per generasi itu makin memang jauh dari kebaikan. Maka nanti terakhir di akhir zaman itu tadi seburuk-buruk umat. Nauzubillah. Kata Imron, aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu 2 atau 3 generasi, kemudian akan ada sesudah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Banyak nggak sekarang? Rin, orang memberikan nggak diminta kan? Itulah di mana? Di IG, di Thread, di TikTok, ya kan? Yang minta mereka bersaksi siapa? Nggak ada. Nah, rajin banget tapi kan, nah, ya, ini udah kejadian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, banyak. Mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya, dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Wih, pada subur-subur. Aduh, kok gue ketampar ya bagian itu ya. Ini gemuknya beda ya. Nah, diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, khairun nas, ya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku. Mirip ya sama hadis di atas, beda redaksi dikit. Kemudian berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang yang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Paham ya? Belum tentu benar berarti kan? Kalau mau bersaksi aja orang, iya tadi gue lihat di situ tuh, begini mana? Semua orang senang jadi narasumber, ya.
Nah, Ibrahim An-Nakha'i berkata, mereka, para orang tua, dulu mewakili kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Masih kecil aja dimarahin ketika mereka bersumpah. Ya, masih kecil loh, ngomongnya belum benar gitu. Demi Allah kan gitu kan ya. Kita juga udah dimarahin. Kalau sekarang dikontenin, ya kan? Dulu anak-anak mereka bersumpah dimarahin, kalau anak sekarang dikontenin. Karena ya lucu begitu katanya. Baik, kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sumpah ya, kita lihat ke sumpahnya dulu. Kita mukadimah dulu. Kenapa sih kita sekarang ini di bab 62 babnya tentang banyak dilarang banyak bersumpah. Kenapa? Kalau orang banyak bersumpah, nyebut-nyebut nama Allah, itu menunjukkan di dalam hati orang itu udah nggak ada lagi pengagungan kepada Allah. Justru dia nggak punya rasa takut, nggak punya rasa gimana gitu kalau Allah tuh maha agung, kalau Allah maha besar tuh nggak ada lagi pengagungan dalam hati dia kepada Allah. Yang namanya itu disebut-sebut terus dalam sumpah dia. Padahal apa? Padahal sikap pengagungan kepada Allah itu penting banget dalam tauhid seseorang. Jadi tanda kesempurnaan tauhid pada diri seorang adalah dia itu sangat mengagungkan Allah di dalam hatinya, dalam sikapnya, apalagi tutur katanya gitu. Jadi kalau ada orang gampang banget ya demi Allah, zaman sekarang kan gitu Gen Z, anak-anak kita kan begitu ya. Timbang kita nanya apa, demi Allah mah udah. Nah kita kadang kita yang mengoreksi kan, ya gue usah pakai sumpah juga kali orang nanya biasa gitu kan. Ya, begitulah ya zaman sekarang. Nah, sekarang sumpah itu apa pengertiannya? Kalau dalam bahasa Arab, sumpah itu disebut juga dengan yamin. Bukan yamin ya, yamin. Ya, yamin itu tangan kanan. Liyadani yumna wa yusro fi kul yadin famsu asobi'a. Tangan kanan, tangan kiri, yumna, yusro. Sumpah itu dia itu disebut dengan yamin kalau secara syariatnya. Ya, yamin itu asalnya yumna, kanan. Kenapa? Kita lihat ya di surat ini Al-Maidah 189, wahfazu aimanakum. Jagalah sumpahmu aimanakum, asalnya dari yumna, yamin, tangan kanan. Kenapa? Karena dulu ya orang-orang Arab itu dulu kalau mereka bersumpah mereka saling masing-masing saling memukulkan tangan kanan mereka ke tangan kanan temennya gitu. Jadi kalau kita lagi bersumpah, aneh tepok tuh tangan kanannya Winda karena aneh juga pakai tangan kanan. Ini kata Imam Al-Jauhari rahimahullah, kata beliau dinamakan dengan yumna, ya sumpah itu dinamakan dengan yumna atau yamin karena dulu orang-orang Arab kalau saling bersumpah maka mereka akan saling memukulkan tangan kanannya ke tangan kanan sahabatnya. Itu secara syariat ya, artinya sumpah. Pengertian sumpah dalam bahasa syariat adalah yamin atau yang asal katanya dari yumna, tangan kanan. Nah, kalau secara istilah dia agak ini panjang. Kalau secara istilah sumpah itu apa sih? Sumpah itu pengukuhan sebuah hukum. Pengukuhan, penekanan, ya, penegasan sebuah hukum dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Ya, kalau sumpah secara istilah dia adalah pengukuhan atau penekanan secara hukum, penekanan sebuah hukum, penegasan atau penekanan sebuah hukum dengan menyebut nama atau sifat Allah. Dengan menyebut nama atau sifat Allah atau apa saja yang setara dengan hal itu. Ya, atau apa saja yang setara dengan hal itu dengan cara tertentu. Bagi. Oh nenek ya, nenek Umi. Nenek Umi ganti baju nggak? Di kompres kaki yang bengkaknya Bude. Jadi pengukuhan atau penekanan sebuah hukum dengan menyebut nama atau sifat Allah dan apa saja yang setara dengan hal itu dengan cara tertentu. Sekarang pertanyaannya,
Ini kan kalau kita lihat judul, larangan banyak bersumpah. Apa bedanya dengan larangan bersumpah? Yang Mbak Wiwi, Mbak Prita, siapa yang bisa jawab? Mbak Cynthia. Larangan banyak bersumpah atau larangan bersumpah, Mbak Winda? Benar-benar maaf tadi habis nutup pintu. Nggak apa-apa. Kalau kita lihat judulnya nih, Win, ada bedanya kalau Ani bilang larangan banyak bersumpah, satu. Atau larangan bersumpah. Ya beda lah, yang satu mengulang-ulang gitu ya, menjadikan bersumpah itu jadi kebiasaan, yang satu cuma bersumpah aja gitu, special occasion, enggak? Oke, berarti kalau kita lihat, pertanyaan sekarang kan boleh nggak sih sebenarnya bersumpah kan gitu? Ya kan? Berarti di sini sebenarnya bersumpah itu boleh. Ya, sebenarnya bersumpah itu boleh. Yang dilarang banyak bersumpah. Ya, bersumpah itu boleh lah kalau yang tadi fitnah. Taruhannya kehormatan. Pasti bersumpah kita kan. Nah, bersumpah itu boleh. Yang dilarang adalah yang banyak bersumpah. Jumhur ulama berpendapat bahwa sumpah itu hukum asalnya boleh, mubah. Mubah. Kata Imam Ibnu Qayyim. Nah, Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. ya nggak apa-apa, sumpah itu sebenarnya boleh. Yang dilarang tuh yang banyak bersumpah. Bahasa kita gini lah kalau pakai bahasa pentingnya. Kalau belum taruhannya nyawa, yang gak usah gampang-gampang bersumpah gitu. Berarti Win, hukumnya boleh ya. ya Win lo datang gak Win? Gak bisa gue mbak, demi Allah deh gue sibuk banget. Gue usah pakai demi Allah gitu. Gak bisa, nggak bisa. Iya, 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 iya. Bahasanya mau dipercaya nggak dipercaya terserah. Ini kan bukan urusannya peperangan gitu. Dulu itu kue Promina itu tuh, kue bayi itu anak gue yang udah gede aja doyan banget. Di sini semuanya saya relak masih pada makan. Heran gue juga. Saya relak kacang hijau. Aku tuh ada pengasihannya dong. Jangan-jangan. Masya Allah, baik. Ya kayak itu bubur sejuta umat kan, nggak harus bayi doang. Iya bener. Ini pasti di antara kita nih, Mbak Nia, Mbak Heni, Mbak Prita, Mbak V, Mbak Wiwi, dia, Lucy, dan Cynthia pasti juga cengar-cengir dia. Pasti pernah makan bubur serelak. Udah gede, udah jadi. Enak yang vanilla. Masih sampai sekarang. Oh, enak kan ya? Kalau beli itu Sepo. kayak punya bayi. Ya, sekarang Anak kita gue sekarang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya kata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW dalam hidupnya lo ya, bersumpahnya lebih dari 80 kali. Kita 80, berkali-kali. nah, 80 kali setahun kali ada lebih kali ya. Nah, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau maksudnya Rasulullah bersumpah pada lebih dari 80 tempat. Tapi, ya tapi yang harus kita ingat, sumpah itu bukan masalah yang sepele. Makanya kita suka marah sama anak kita ya kalau dikit-dikit bersumpah. Kenapa? Karena sumpah bukan masalah yang sepele. Para ulama menyebutkan sumpah itu eh, tidak dibenarkan kecuali dalam tiga keadaan. Ya. Sumpah itu nggak dibenarkan kecuali dalam tiga keadaan, kalau kata ulama. Satu, dalam perkara yang penting. Dalam perkara yang penting. Win, kemarin dimsum mana taruh di lemari, siapa yang ngambil? Nggak tahu kemana tuh, demi Allah, bang, gue nggak ngambil. Nah, itu gak penting kan. Penting itu mah penting. Satu, dalam perkara yang penting. Yang kedua, kapan kira-kira kita butuh bersumpah? Yang kedua, kalau orang yang diajak bicara meragukan ucapan dia. Kalau orang yang iya. Kalau orang yang diajak bicara meragukan ucapan dia. Masih meragukan juga. Kondisi ketiga, apa? Perlu kita bersumpah karena orang yang diajak bicara itu mengingkari ucapannya. Bukan sekedar gak percaya tapi mengingkari. Ah, bohong lu, nggak mungkin lu begitu gini. Oh, kita Allah, ya.
Itu berarti 2 poin apa poin yang pertama meragukan ucapan, yang ketiga mengingkari? Iya, yang itu masuknya ketiga, beda beda kondisi. Yang kedua Oh, nggak percaya, yang ketiga mengingkari. Nah, coba kita lihat di sini, maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersumpah dalam 3 tempat. Ya, melihat melihat penjelasan tadi bahwa bersumpah itu boleh dalam 3 keadaan, yaitu pada perkara yang penting. Kedua, kalau orang yang kita ajakin ngomong itu nggak percaya. Kalau orang yang ketiga, kalau orang yang kita ajak ngomong itu mengingkari. mengingkari. Parah kayaknya, bukan sekedar nggak percaya. Nah, sekarang maka di sini kata orang apa di Quran Rasulullah memerintahkan Rasulullah SAW bersumpah dalam 3 tempat. Apa? Coba kita pertama. Pertama Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 53. Pertama Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 53. Siapa yang udah ketemu boleh baca. Artinya Apa tuh? Yunus? ayat 53. Mbak Cynthia standby, dirimu kan yang kalau nggak Mbak Cynthia sama Winda tuh yang suka dulu-duluan. Kalau nggak sama Ibu, Siap, insya Allah. 53. Berapa? 15? 53. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Oh, bayang kalau Nabi nggak pakai sumpah. Ya kan? Iya. Kayaknya mereka ngeremehin banget gitu loh. Kata Nabi, iya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali tidak bisa lepas daripadanya. Jadi ini Allah yang benar-benar menyuruh Nabi. Allah memerintahkan Nabi buat bersumpah di 3 tempat, di dalam 3 tempat. Tempat pertama itu ya di surat Yunus 53. Di yang kedua gimana? Surat Saba ayat 3. Sabar. Nanti Mbak Cynthia cari At-Taghabun ayat 7 ya. Sekarang Mbak Winda Saba ayat 3, Mbak Cynthia At-Taghabun ayat 7. Yang kedua surat Saba ayat 3. Coba kita baca lagi. Waqala Dan alladziina kafaru. gitu ya. Waqala alladzina kafaru kan? Artinya, Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang goib, kalimat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun. Seberat zarah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang lebih besar kecil dari itu atau yang lebih besar semuanya tertulis dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ya, benar. pede banget ya. Mereka merasa kiamat nggak akan datang kepada mereka. Ya maka Allah memerintahkan lagi kepada Nabi Muhammad, bilang, demi Tuhanku yang mengetahui yang goib, sungguh kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Nah, lanjut Mbak Cynthia, tempat yang ketiga, surat At-Taghabun ayat 7, coba. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bukan ya, mereka benar-benar nggak percaya. Tapi ntar kalau itu terjadi gimana coba? Makanya kan kalau kita perhatikan tadabbur di Quran tuh, muka-muka mereka tuh kayak muka orang kayak gimana sih, Win? Kayak orang kecolongan sangat gitu loh. Kalau balik lagi ke dunia nggak mungkin. Maka apa yang mereka bilang? Seandainya dibalikin lagi kami ke dunia sekali aja, ketika kami akan berbuat baik, kita telat. Mereka benar-benar tenggelam dalam ketidakpercayaan selama mereka di dunia. Maka sekarang di sini berarti yang bisa kita ambil garis besar apa? Yang dilarang dalam bab ini adalah banyak bersumpah. Ya, yang dilarang adalah banyak bersumpah. Maka menanggapi hadis dari Nabi SAW yang di sini nih, yang 3 orang yang tidak akan dibicara oleh Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, adapun yang dimaksud dengan tidak banyak bersumpah adalah sumpah yang sudah dinyatakan dan diniatkan. Ya kalau spontan, ya nggak akan diazab. Udah refleks gitu loh. Lo gini, demi Allah enggak. Kita misalnya ya, namanya kita ya bahasa bagus spontannya begitu kan, daripada spontannya ucapan-ucapan yang jelek. Nah ini nggak kena azab kalau spontan-spontan seperti ini. Maka di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, yaitu kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berfaedah, di situ ulama menjelaskan Allah tidak menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Ya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ini menanggapi surat Al-Maidah ayat 89. Wahfazu aimanakum, kata Quran kan. Jagalah sumpahmu. Nah, tapi nggak berlaku buat orang yang ini, yang dia itu nggak bermaksud untuk bersumpah, tapi spontan. Ya Allah Maha tahu banget ya kalau di bumi ini ada aja orang latah, ada orang yang kalau kaget langsung keucap gitu kan. Kan? Di sini Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu dengan disebabkan sumpah-sumpah yang kamu niatkan, yang kamu sengaja. Nah, berarti perintah untuk menjaga sumpah itu emang benar-benar perintah dari Allah Ta'ala langsung untuk kita. Ya, perintah untuk menjaga sumpah itu langsung dari Allah Ta'ala untuk hambanya. Kalau kita ingat nih, para ulama sudah memberikan penjelasan tentang menjaga sumpah. Gimana cara menjaga sumpah? Menjaga sumpah itu mencakup 4 makna. Ya, menjaga sumpah itu mencakup 4 makna menurut para ulama. Jadi kalaupun kita harus bersumpah, jangan keluar dari 4 makna ini. Ya, kalaupun harus bersumpah, jangan keluar dari 4 makna ini. Pertama, gimana? Kalaupun kita harus bersumpah, kita bersumpah dengan menyebut nama atau sifat Allah. Dengan menyebut nama atau sifat Allah. Disambung, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Makanya teman-teman, kalau masih ketemu orang yang bilang demi Allah, demi Rasulullah, kasih tahu langsung. Gitu ya. Bersumpah itu boleh cuma nyebut nama Allah dan sifatnya. Ini kan kita nyebut nama Rasulullah, dia kan kasih Allah. Pokoknya perintahnya jangan menyebut selain Allah. Kan? Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Hatta kita bilang demi Rasulullah. Kadang-kadang justru, coba tanya deh mereka yang masih pakai demi Rasulullah. Gak usah pakai gitu, misalnya bilang ini. Habisnya, ntar takutnya nggak percaya kalau kita nggak tambahin lah. Berarti seakan-akan gini loh, tanpa disadari. Menempatkan Rasulullah SAW itu seakan-akan lebih tinggi dari Allah. Benar nggak? Demi Allah. Lagian orang lagian biasanya orang-orang kayak gitu yang dia bersumpah di awal itu udah ketahuan dia biasa bohong, Mbak. Iya. Makanya dinamain demi udah pengen biar kelihatan benar, caranya salah pula ya. Jadi nggak boleh ya bersumpah itu. Kalaupun kita harus bersumpah, tetap hanya pakai nama Allah dan sifatnya Allah. Yang kedua, gimana seperti tadi kata Mbak Winda. Jadi kalau bersumpah itu kita harus memelihara dari awal. Ya, yang kedua memeliharanya dari awal. Yaitu apa? Dengan tidak banyak bersumpah. Ya, bahasa kita jadikan habit. Kalau bahasa medsos sekarang apa? Normalisasikan untuk tidak banyak bersumpah. Kenapa? Karena kalau kata ulama, kalau orang banyak bersumpah, justru akan mengurangi kepercayaan orang lain kepada dia. Benar nggak? Benar. Kalau dia banyak bersumpah, justru akan berkurang kepercayaan orang kepada dia dan mengakibatkan keraguan terhadap berita yang disampaikan. Berita sepenting apapun yang disampaikan, karena udah kebanyakan sumpah, kita nggak tahu mana yang, bukan kita ngeremehin sumpahnya gitu ya, tapi orangnya ini bersumpah tuh udah kayak orang ngemil gitu kan, enteng bener. Jadi kalau yang kedua itu kalau tentang menjaga sumpah itu memeliharanya dari awal, yaitu benar-benar berusaha untuk tidak banyak bersumpah. Memelihara dari awal. Yang ketiga gimana? Memeliharanya pada pertengahan sumpah. Jadi kalau lanjut terucap, ya, berarti kita ada beban nih, ada konsekuensi untuk menjaga sumpah kita tersebut. Gimana? Jangan sampai kita langgar, kecuali kalau ada kemaslahatan yang lebih besar. Jadi kalau udah lanjut bersumpah, jaga tuh sumpahnya. Di Al-Maidah 89 ini. Wahfazu aimanakum. Kecuali kalau kita tetap pertahankan, tiba-tiba nih ada nih suatu kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar lagi. Tapi kita terpaksa melanggar sumpah, mendingan dilanggar. Karena kita lihat nih mana kemaslahatan yang lebih besar dengan pertahankan sumpah atau
mendobraknya, melanggarnya, gitu ya. Jadi yang ketiga, memelihara di pertengahan kecuali gitu ya. Memelihara di pertengahan yaitu dengan tidak melanggar sumpahnya kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar. Sudah jam 8:30, Bu. Kan janji tadi sama Mama. Bu. Nah, yang keempat, gimana? Memelihara di akhir sumpah. Memeliharanya di akhir sumpah. Gimana maksudnya memelihara? Ya, salah satu kalau enggak kita tunaikan, tadi kan kalau masalah ditunaikan itu di yang kedua tadi ya, benar-benar kita enggak melanggar sumpah kita. Nah, berarti yang makna keempatnya gimana? Memelihara di akhirnya apa maksudnya apa? Kalau dia terpaksa melanggar sumpahnya, maka dia bahasa kita selesaikan dengan baik-baik. Caranya gimana? Bayar kafaratnya karena kita sudah melanggar sumpah. Gitu ya. Jadi kalau keempat itu konteksnya kalau sumpah itu kita langgar. Maka apa yang kita harus lakukan? Paling nggak biar tetap berakhir baik kalau bahasa kita. Ya Pak, pakai bayar kafarat. Ya, jadi 4 makna kata ulama tentang sumpah tadi. Nah, sekarang berarti kita lihat lagi di sini efek negatif dari orang yang banyak bersumpah itu apa? Justru menghancurkan usaha kalau kata Nabi SAW, ya kan? Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tapi menghancurkan usaha. Gimana tuh maksudnya? Kehancuran dalam hadis ini maksudnya gimana? Ada 2. Ya, kehancuran yang dimaksud dalam hadis ini adalah pertama, kehancuran secara kasat mata. Ya. Kehancuran yang dimaksud dalam hadis ini ada 2 maksudnya. Pertama, kehancuran secara hisi, kasat mata yang kelihatan jelas di mata kita. Ya, kehancuran secara hisi. Gimana? Bentuknya apa nih? Ini ulama yang jelasin ya. Kadang-kadang Allah kasih bentuknya seperti harta bendanya rusak, kena kebakaran, atau perampokan, atau sakit yang menimpa si pemilik usaha tadi sampai hartanya habis berobat. Ngeri kan? Nah, mungkin tadi nih ya, berarti kalau kita baca penjelasan ulama, umpama ada ujian dalam usaha seseorang, entah dia kebakaran atau perampokan atau sakit-sakitan, berarti kita mungkin tadi ini, jangan kita punya ada sumpah-sumpah yang kita sering ucapin nih, gitu. Alhamdulillah ya. Jadi yang pertama, kehancuran yang dimaksud oleh ulama dalam hadis Nabi tadi yang dibilang sumpah itu dapat mewariskan barang dagangan tapi menghapuskan berkah usaha. Yang maksudnya hapusnya gimana? Itu tadi pertama kehancuran secara hisi atau kasat mata. Entah sakit tahun-tahunan sampai habis duitnya, entah dia kerampokan, entah dia kebakaran dan lain-lain. Nah, kedua, kehancuran apa sayang? Ntar kapan? Nggak bisa, kamu udah janji sama mama. Kita nggak di kamar. Besok sekolah loh. Yang kedua, berarti kalau kedua apa, Win? Kehancuran secara maknawi. Kenapa? Ya. Tunggu. Ica masih sekolah? Kan dekat nih. TK-nya sih ini tinggal ngedit. Oh iya. Deketan sekolahnya apa deketan Sri Mulyaninya? Deketan Sri Mulyani. Iya. Ya udah. Oke. Iya, ngeri juga ya. Kita lihat besok insya Allah. Kehancuran secara maknawi gimana? Gimana itu maksudnya? Allah cabut keberkahan dari hartanya. Gitu banget. Nih penjelasannya ya. Allah cabut keberkahan dari hartanya hingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya itu, entah dia buat manfaat dunia, apalagi buat agama. Ngeri ya. Jadi dia punya usaha nih. Tapi dengan usahanya itu Allah cabut keberkahannya. Nggak ada manfaat yang didapetin dari harta tersebut. Buat dunia aja enggak, lagi buat agama. Berarti kalau kita mau, ya kita cari contoh gampangnya itu tadi, mungkin orang-orang yang pakai pesugihan gitu kan. Itu kayak gitu kan mereka kontrak tuh. Udah harta habis, ludes, kesehatan digrogotin, nggak ada apa-apa lah yang didapetin gitu ya. Nah ini kita nggak ngomongin sejauh itu. Belum jauh aja itu tadi gara-gara banyak bersumpah, maka
keberkahan dari hartanya itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Kalau tandanya keberkahan dicabut adalah apa? Dia susah banget bisa ngambil manfaat dari hartanya itu untuk urusan dunianya dia. Apalagi buat agamanya. Nah, sekarang betapa banyak orang yang punya harta cuma dikit, tapi Allah kasih dia manfaat. Bisa bantu orang. Padahal katanya pas-pasan. Bisa bantu orang. Ya, bisa ini, bisa itu. Cukup aja deh. Makanya kalau makanya kita sering dengar ya, Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan ini tandanya berkah. Tanda harta berkah itu apa? Bukan dari nominal. Kalau ngomongin nominal mah kalah kali sama yang lain gitu kan. Tapi kalau Alhamdulillah, cukup aja gitu. Berarti berkah insya Allah. Ya. Nah, sekarang terkait dengan bahasan kita ini, kita lihat pesan dari Ibnu Mas'ud ya yang tadi di hadis. Berarti di kita konteksnya adalah kita kasih judul didik anak-anak kita agar tidak terbiasa banyak bersumpah. Kan kita ngomongin generasi soal ini kan. Pasti. Ibnu Mas'ud, baik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku. Lalu generasi yang akan datang berikutnya, lalu yang berikutnya dan berikutnya lagi. Kemudian akan datang orang-orang yang dimana mereka itu kesaksiannya mendahului sumpahnya. Dan semuanya mendahului kesaksian. Berarti kalau kita boleh bilang jam sekarang ya anak-anak kita saat ini yang memang lagi kena sama medsos kan, yang gampang banget lihat orang-orang bersaksi tanpa diminta. Mereka tahu berita dari itu semua gitu kan. Jadi di sini judulnya kita kasih didiklah anak-anak kita supaya tidak terbiasa banyak bersumpah. Generasi terbaik dari umat Islam ada berapa? Ada 3 doang. Ya, generasi terbaik dari umat Islam adalah 3 generasi awal, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat apa? Ya mereka ya yang hidup sama Rasulullah SAW, Masya Allah. Generasi sahabat itu adalah mereka-mereka yang masih bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi gini Win, perbedaannya. Mungkin Winda juga udah dapat di Novas ya. Generasi terbaik itu ada 3. Ya. 3 generasi awal, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Generasi sahabat itu siapa? Yaitu orang-orang yang masih ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang masih bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi tabiin, mereka udah nggak ketemu sama Rasulullah, tapi masih ketemu sama para sahabat. Bertemunya dengan sahabat ya. Ketemu sama para sahabat. Tabiut tabiin, mereka udah nggak ketemu dua-duanya, nggak ketemu Rasulullah, nggak ketemu sahabat, cuma ketemu para pengikut-pengikut sahabat. Nah, ini yang dibilang Tabiut tabiut tabiin. Tabiut tabiin itu orang yang ngikutin tabiin. Tabiut tabiin. Generasi yang dia itu udah nggak ketemu sama Rasulullah, tapi nggak masa mereka ketemu sama teman-temannya tabiin gitu ya. Tabiut tabiin. Jadi di sini ciri khas. Nah, kita kan boleh bilang nih perbedaannya apa sih? Ini yang disebut dengan generasi salaf nih. Kalau ngomong salaf ya ini dia generasi awalnya salaf. Salaf kan orang terdahulu, ya. Bukan salaf secara label seperti zaman sekarang yang kadang orang bikin salah gitu ya. Apa ciri khas mereka? Salah satu sifat yang buat mereka menjadi generasi terbaik adalah tidak banyak bersumpah. Jadi berarti kita kalau pengen bahasanya nih simpel sebenarnya. Gimana sih caranya biar kita jadi generasi terbaik? Atau gimana sih caranya kita biar jadi umat yang baik, yang memang biar agak-agak mirip sama 3 generasi awal misalnya. Kurangin sumpah udah. Minimalisir sumpah. Kurangin dari banyak bersumpah. Mereka tidak banyak bersumpah dan mereka juga ngajarin anak-anak untuk tidak banyak bersumpah. Jadi mereka ngajarin anak dan iya kayak. Makanya kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, seorang imam dari generasi tabi'in, berarti dia masih ketemu sahabat ya. Kata beliau, mereka memukuli kami karena kesaksian atau waalaikumsalam atau sumpah yang kami lakukan ketika kami masih kecil. Ini lagi cerita tentang orang tua mereka. Jadi di sini kalau kita lihat
perkataan Ibrahim An-Nakha'i apa? Faidah dari perkataan Ibrahim An-Nakha'i tadi, kadang-kadang boleh memukul anak untuk sebuah akhlak yang nggak bisa diajarkan kecuali harus dengan pukulan. Apa ya? Kadang-kadang kalau dibilangin nggak kena-kena kan, masih bersumpah, tampar sekali boleh, gitu loh. Biar ingat itu tadi niatnya karena Allah, niatnya memang nggak boleh gitu ya. Biar kita jadi kalau kita boleh bilang keras atau gimana pendidikan orang tua, ya zaman dulu orang tua kurang keras apalagi didikan anak-anak. Tapi mungkin karena memang mereka benar-benar untuk Allah ya, gak ada tuh yang namanya alhamdulillah, mungkin ada tapi nggak banyak ya. Atau ntar ada lagi jawaban yang nggak banyak karena nggak ada yang ekspos, nggak tahu ya. Yang istilah inner child segala macam lah, apalah ya. Jadi di sini yang kita bisa ambil dari perkataan Ibrahim An-Nakha'i tadi, yaitu kadang-kadang kita boleh memukul anak untuk sebuah akhlak yang tidak bisa diajarkan kecuali harus dengan pukulan. Berarti harus tegas-tegasnya kita ngasih tahu mereka. Sekarang kita boleh secara khusus tentang sumpah tadi ya. Kalaupun kita harus bersumpah, adabnya gimana? Ya tadi sih sebenarnya mirip-mirip ya. Pertama kita harus bersumpah dengan nama Allah. Kedua harus jujur dalam bersumpah. Ketiga nggak bersumpah kecuali adalah perkara yang paling mirip kayak tadi. Cuma ditambahin aja. Kalau bersumpah harus jujur. Jadi jangan pernah kita membatalkan sumpah kecuali kita bayar kafaratnya. Itu maksud dari dalil pertama yang kita dapetin. Wahfazu aimanakum. Kalau udah bersumpah, penuhi. Kalau nggak bisa penuhin, kafarat gitu loh. Artinya bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kita ucapkan. Wahfazu aimanakum. Wahfazu itu dijaga. Ya, yang namanya wahfazu itu jaga. Kayak ihfazillah yahfazkallah. Konteksnya ngejaga itu benar-benar menyeluruh. Ya, jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Makanya kalau bilang wahfazu aimanakum, maka jagalah sumpahmu, berarti benar-benar keseluruhan sumpah itu kita jaga. Secara hati, secara tekad, segala macam. Udah sumpah, udah. Artinya kalau pun kita langgar, kita ada benar-benar dalam kondisi yang terpaksa. Atau tadi ketika melihat ada kemaslahatan yang lebih besar lagi dari yang sudah kita sumpahkan tadi. Tapi ingat tetap ada adabnya, bayar kafarat. Ya. Jadi di sini Al-Maidah ayat 89 secara lengkapnya gimana Ibu Linda? Surat Al-Maidah ayat 89 tadi lengkapnya gimana sampai dari awal sampai habis? Satu ayat fullnya. Ini tuh sambil WA sama temanku di baris Oh, sorry. Bahasa India. Maidah ya, tata lagi. Wala yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Walaki yu'azik walakin yu'akhizukum uqdatumul aiman. Maidah ayat berapa tadi kok nggak ketemu temu 89 sayang. Dalil yang di buku ini. Nah, saya ini sepenggal doang. Wahfazu aimanakum. Ayat fullnya kayak gimana? Coba dibaca terjemahnya. 59. Ya. Ini Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Sungguh kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. 59 ya? 89. Pantesan kok jadi aneh. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah.
Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepada. Berarti kalau kita mau merusak sumpah kita, ini dalam konteksnya nggak selalu negatif ya, orang melanggar sumpah nggak selalu konteks negatif. Tadi kan ada syaratnya. Dia boleh melanggar sumpahnya ketika kalau dia langgar ada kebaikan yang lebih besar lagi, gitu ya. Baru dia boleh langgar sumpahnya. Tapi tetap karena telanjur membuat sumpah, maka dia harus membayar kafaratnya. Nah, urutannya kalau kita lihat di surat ini, saya pernah dapat orang bilang, enggak, puasa dulu 3 hari berturut-turut, baru kalau emang nggak mau baru ngasih makan. Oh, tidak bisa, ternyata di Al-Quran ini apa bilang pertama kasih makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa kasih makan 10 orang miskin, baru kasih pakaian, baru memerdekakan seorang budak. Nggak bisa tiga-tiganya puasa 3 hari berturut-turut. Itu. Ya kasih makannya juga yang benar di keluarga. Misalnya kita menunya seporsi 25.000, ketika dia ngasih kafar sumpah seporsi 10.000, nggak boleh. Jadi tadi kalau ngasih kafar sumpah itu seperti yang kita makan sama keluarga kita, dari makan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nah, punya baju banyak misalnya, dagangan misalnya, nggak mau makasih makan, biar lebih mantap lagi, jebret, bagian baju atau ke orang miskin misalnya, nggak apa-apa juga. Baju baru apa baju bekas? Bolehnya. Kalau karena di sini nggak ada bilang bekas apa baru, ya terserah sih. Oh, iya. Baju pre-love. Elok, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di ayat ini berarti itu tadi ya, salah satu di antara 3 pilihannya adalah memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau nggak bisa 3-3 baru berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi kata-kata wahfazu aimanakum, jagalah sumpah kalian itu jangan sampai dibatalin tanpa bayar kafarat gitu loh. Di antara bentuk penjagaan sumpah adalah ketika kita batalin kita ada tanggung jawabnya, konsekuensinya. Itu yang kedua. Ya, jangan sampai kita batalin sumpah tanpa membayar kafarat. Ini dari ayat tadi ya, ayat tadi dari wahfazu aimanakum tadi, kalau kata ulama tafsir ya, pertama jangan batalin sumpah, ya, jadi kita jaga dengan tidak membatalkan. Kedua, kalaupun ngebatalin kita harus bayar kafaratnya. Itu yang kedua, tafsiran yang kedua. Yang ketiga gimana tafsirannya? Jangan sering-sering bersumpah. Jangan sering-sering bersumpah. Nah, kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau ya, kalau orang sering bersumpah, maka dia akan terjatuh dalam 2 perkara. Kata Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas ini juga salah satu sahabat yang benar-benar menjadikan cadar itu sunnah lebih kepada wajib gitu ya, Ibnu Abbas. Insya Allah. Nah, Ibnu Abbas ini menjelaskan orang yang sering bersumpah dia akan terjatuh ke dalam salah satu dari 2 perkara. Apa? Satu, dia akan sulit menunaikannya. Dikit-dikit sumpah. Yang satu belum ditunaikan, sumpah lagi yang lain. Jadi satu, dia akan sulit menunaikannya. Kedua, gimana? Justru mudah jatuh dalam kebohongan. Nah, kayak tadi kita seperti awal ya, Win ya. Justru makin banyak dia bersumpah, dia akan makin banyak bohongnya, makin susah juga orang percaya sama dia. Jadi gimana, kita kembali lagi kepada hadis selanjutnya yang dibilang kalau sumpah itu bisa mewariskan barang dagangan, tapi dia tercela. Itu tadi ya, sifat yang tercela banget kalau orang gampang-gampang bersumpah hanya untuk dagangan biar laris. Kalau di sini kok dua kondisi dibilang tercela. Kenapa? Kalaupun dia jujur, tetap dia tercela. Bahasanya segitunya gitu loh. Sampai segitunya ngelibatin Allah. Emang sih Allah kita libatin dalam setiap napas kita. Cuman timbang biar barang dibeli pakai bersumpah itu kayaknya ini banget. Kayaknya Allah tuh kok nggak agung banget di dalam diri orang tersebut. Jadi walaupun dia jujur, kalau dia sering bersumpah ini tetap tercela. Ya, walaupun dia jujur dalam berdagangnya, tapi kalau dia selalu pakai sumpah, maka ini kalau kata Rasulullah ini tercela. Nih, nanti saya kasih di grup. Berhubung kita juga banyak pedagang-pedagang ya. Penjual dan pembeli, ini sabda Rasulullah SAW. Hadis dari Rasulullah SAW. Penjual dan pembeli masing-masing punya hak pilih. Ya.
bukan pas masa kampanye doang ya. Penjual dan pembeli masing-masing punya hak pilih. Selama keduanya belum terpisah. Ngerti ya? Aneh beli nih sesuatu di Winda, gitu kan? Selama kita, misalnya Winda dagang di pasar Depok nih. Selama Aneh belum nyampe Bintaro, Aneh masih di situ, Aneh masih bisa milih lagi. Nah, kalau pedagang sekarang kan suka pada rese juga ya. Iya, ya. Lama liatnya, lama milihnya gimana lah. Nah, kalau misalnya Aneh udah bayar nih Win, udah ada setruknya. Nggak jadi ini boleh tukar warna nggak? Itu masih boleh. Punya hak. Jadi makanya ada hadisnya ya. Apa namanya? Sungguh Allah merahmati orang yang memudahkan dalam menjual dan memudahkan dalam membeli dan memudahkan dalam pelunasan hutang. Karena tadi kita ngomong soal jual beli aja susah ya kalau misalnya, ih, udah ini juga misalnya nih, mas subhanallah, padahal itu hak dia. Jadi penjual dan pembeli masing-masing punya hak pilih selama keduanya belum berpisah. Kalau keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi. Jadi emang setan bisik-bisik di situ. Misalnya nih, kita masih punya hak sama-sama punya hak pilih nih, Win. Sebelum kita berpisah, tiba-tiba saya batal nih, pengen yang lain. Ketika si penjual ini memudahkan, berkah buat kita berdua. Keren kan? Yang bikin kadang-kadang kita penjual atau pembeli jadi nyolot, itu setan. Biar hilang berkah dalam usaha tersebut. Iya, maksudnya kadang-kadang biasanya ini yang kadang-kadang terjadi kan pesan sesuatu gitu ya. Dan barang itu tuh udah jadi gitu kan. Barang itu udah jadi, sudah kita siapkan, tiba-tiba dia batal. Batal bukan milih loh, kalau batal kan beda ya. Kalau Iya. misalnya milih kan oke diganti dengan barang yang jadi A, diganti jadi barang yang jadi B. Nah, itu kan itu masih make sense ya. Kalau bicara soal keikhlasan mendatangkan keberkahan dari masing-masing itu kan kayaknya enak tuh ya. Tapi kalau batal gitu itu gimana? Ini sebenarnya agak susah penjelasannya ya, karena kan kalau kita bilang dia mesen dalam konteks kita berarti belum berhadapan ya. Dan memang jalur transaksi zaman sekarang kan begitu, dia pesan kita kirim. Nah, kalau dia misalnya tiba-tiba membatalkan, sebenarnya nggak boleh. Kita ambil aja dalilnya. Kan dia di sono, kita di sini. Sebenarnya justru kalau kita pakai dalil ini ya, ketika kita berjauhan tempat, lo nggak ada hak pilih lo. Lo udah mutusin begini, ya lo harus tetap beli. Kecuali lo datang ke rumah gue, nah udah jadi. Nggak jadi masih boleh. Kalau kita pakai ambil, ini kan dalilnya ingat kan, selama keduanya belum berpisah. Selama duanya nih. Sementara kalau lagi online kan memang dari awal sudah tidak ada pertemuan kan? Iya, makanya kita ambil ini. Justru karena kita online, makanya lo beban lo berat, lo nggak bisa ngebatalin. I see. Itulah maksudnya. Iya. Yang bisa ngebatalin kalau kita berhadapan transaksinya, lo batalin silakan. Tuh kan, nggak ada adab banget kayak gitu. Jadi kalau keduanya jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan berkeberkahan dalam transaksi. Tapi kalaupun Win, qadarullah, umpama ada pembeli seperti itu, udah kita ambil hadis satu lagi. Allah akan merahmati orang yang memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli. Udah kita ambil itu aja. Biar kita dapat hasilnya. Jadi biarin aja gitu. Ya kalau misalnya maksudnya udah banyak gitu kan, dibatalin ya kagak bisa sebenarnya. Tapi kalau dia orang yang memang nggak punya malu, masa kita mau ngotot? Ya udahlah, Iya. ya udah. Allah jangan selesaiin bilang kita, ya udah Allah, ya Allah engkau yang selesaiin. Tetap kita balik lagi ke hadis tentang takdir berarti kan. Nggak akan kalau Allah nggak berkehendak. Nggak tahu kita nih itu batalin atau emang lagi Allah lagi kirim seorang yang mungkin memang butuh saat itu juga dengan pesanan tersebut. Kita nggak tahu kan. Nah, pertama makanya kita yakin sama Allah, ya Allah, qadarullah wa masyafa'al, ini nggak akan terjadi kalau bukan engkau yang ngatur ya Allah. Enggak. Sambil ngurut dada ada ngomong gitu, udah terserah nggak apa-apa. Nah, jadi ini kalau keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, kalau keduanya berlaku dusta, saling nutup-nutupin, akan hilang keberkahan pada transaksi mereka berdua. Ini tadi ya, umpama si pembeli yang tadi berlakunya dusta, berarti kan dia dusta dong, udah masa nggak jadi. Kita jangan sampai bahasanya ya udah, jangan sampai kita nggak dapat berkah. Tuh. Oke. Ya.
Reminder tinggal 20.58, 2 menit lagi. Baik, jazakumullah khair. Kita ke kandungan bab ini. Nomor 1, Mbak Rahma. Mbak Rahma langsung nih. Nomor 2, Mbak Cynthia. Nomor 3, Winda. Nomor 4. Saya sampai mengambil, soalnya saya nggak tahu nih siapa yang lagi online. 4, 5, 6, 7, 8. Semua online, cuma nggak ada yang off cam, nggak ada maksudnya, aja. nah, takutnya nggak bisa untuk ngidupin mic. 4 nih ya, bisa. Damila, Caprita, P, Wiwi, Mbak Lucy. Baik, kita juga. Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Mbak Wiwi nomor 4 ya. Iya, Ustazah. Baik, ya selanjutnya kita cari lagi. Monggo, nomor 1 Mbak Rahma. Aduh, saya. Diwasiatkan oleh Allah supaya menjaga sumpah. Gimana Allah mewasiatkannya? Di surat Al-Maidah Ya, 80. Al-Maidah 89. Wahfazu aimanakum. Dan Ya. jatuhmu ya. Aimanakum itu asalnya dari yumna, yamin, tangan kanan. Kenapa? Karena dulu orang Arab kalau bersumpah yang diangkat tangan kanannya, dipakai buat nepok tangan sahabatnya. Ya. Nomor 2. Diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sumpah dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah dalam usaha. Iya, kalau nggak ada berkah gimana itu Mbak Cynthia tadi ya? Iya. Ini kita bayangin, berarti dagangan laris. Wah, berarti kan keren ini ya. Bisa banyak tuh kumpul. Tapi kagak ada berkahnya. Apa kalau nggak ada berkah? Tahu di kecolongan tuh duit tabungannya. Tahu sakit yang membutuhkan banyak biaya. Artinya, harta yang sudah dikumpulkan banyak itu tidak bisa dia manfaatkan untuk urusan dunianya saja, nggak bisa. Tadi penjelasan ulama gitu Mbak Rahma. Jadi kalau nggak berkah dalam harta itu, dia nggak bisa ngambil manfaat dari hartanya itu Mbak. Untuk urusan dunianya dan agamanya. Berarti dunia aja nggak dapat dia keberkahan dari harta tersebut. Kalau udah hilang berkahnya. Nauzubillah ya. Jadi itu bukan masalah, artinya nyesek juga, udah kekumpul banyak atau nggak ada manfaatnya untuk dunia kita dan agama kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang ketiga, Ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah, baik ketika menjual atau membeli. itu tadi ya, apa dicuekin sama Allah kan, nggak diajak ngomong, nggak disucikan, lalu dikasih azab yang pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keempat, Mbak Wiwi. Perlu diingat bahwa dosa dapat menjadi besar meskipun faktor yang mendorong untuk melakukannya kecil. Seperti orang yang sudah beruban atau tua yang berzina atau orang melarat yang congkak, semestinya mereka tidak melakukan perbuatan dosa ini karena faktor yang mendorong mereka untuk berbuat demikian adalah lemah atau kecil. Gimana maksudnya? Pertama, udah tahu tenaga kagak ada, pakai berzina. Gitu loh. Ya kan? Udah tahu umur tinggal dikit. Kalau emang ajal itu kan nggak lihat umur. Tapi apalagi kita udah berumur gitu ya. Apalagi udah berumur, bahasa orang udah bawa tanah. Dipakai buat berzina. Ya, artinya di sini faktor semestinya mereka nggak melakukan perbuatan dosa ini. Terus orang melarat yang congkak gimana? Lo nggak punya apa buat lo sombong? Kenapa sih pakai sombong gitu loh? Jadi dua ini nggak pantas banget. Udah tua dipakai buat berzina. Udah miskin sombong. Maka ulama bilang nggak pantas mereka melakukan dosa tersebut. Paham ya Mbak Wiwi ya? Iya, Ustaz. Yang kelima. Saya boleh, Mantap. Aneh demen. Ayo, V. Terlarang dan tercelanya orang yang bersumpah tanpa diminta. Ya, gimana itu? Dilarangnya gimana? Nggak diminta, dia bersumpah. Dilarangnya gimana? Bermudah-mudahan banget lo dalam sumpah, gitu ya Mbak V. Ya. Tercelaknya gimana tercelaknya? Jadi gampang bohong. Ya, artinya, tapi dia nggak bohong kok, dia benar. Iya tuh tadi walaupun dia jujur, kebanyakan bersumpah tercela. Kenapa? Nggak mengagungkan Allah. Sedangkan mengagungkan Allah itu tanda kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, jadi kita karena ngomongnya pakai koridor tauhid, semua kita balikin ke tauhid. Apa saja yang membuat tauhid kita itu hilang kesempurnaannya, maka itu harus kita bahas. Nggak boleh ya.
Kemudian yang keenam, siapa yang mau maju? Nah, demen nih kalau ada yang ngacung. Yang udah ngacung lagi juga boleh. Mila, Bramila, where are you? Udah deh, kita lagi ya, Mbak Cynthia yuk, nomor 6 Mbak Cynthia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanjung ketiga atau keempat generasi sebagaimana tersebut dalam hadis dan memberitakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa itu 3 generasi? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sama insya Allah orang soleh yang belakangan ya, mungkin yang benar. Masya Allah. Semoga kita walaupun bukan generasi terbaik, semoga kita bisa kumpul sama mereka-mereka terbaik. Amin. Nomor 7, pindah lagi. Kalau Mbak Rahma lagi digangguin. Terlarang dan tercelanya orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta. Pas amat ente yang baca ini. Gimana Bu? Fenomena zaman sekarang Bu. Iya, benar-benar. Ya, menormalisasikan sumpah ya kayaknya. Yang giliran yang disumpahin beneran, nggak ada yang tersumpah gitu. Jadi Iya. memain-mainkan sumpah. Yang nomor 8, V baca lagi V. Biar nanti baca footnote-nya. Febri. Nomor 8 ya, Om? Ya, nomor 8. Halo? Ya, nomor 8. Para salaf memukul anak-anak kecil karena memberikan kesaksian atau menyatakan sumpah. Footnote-nya? Footnote-nya, bentar, Om. Tulisannya kecil banget. Bentar. Seperti orang yang sudah beruban atau Anda tua. butuh kacamata. Sorry. Hal tersebut. Hal tersebut dilakukan para salaf untuk mendidik anak-anak agar tidak gampang bersaksi atau menyatakan sumpah, yang akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dengan ringan ia akan bersaksi atau bersumpah sampai pun dalam masalah yang tidak patut baginya untuk bersumpah. Dan banyak bersumpah dilarang karena perbuatan ini menunjukkan suatu sikap meremehkan dan tidak mengagungkan nama Allah SWT. Alhamdulillah ya, paham ya. Makin jelas, makin jelas, makin jelas. Jazakumullah khairan katsiran. Febri dan teman-teman semuanya. Tadi aneh nggak lihat nama Mbak Dia, nggak dipanggil. Mbak Dia selamat nih. Maaf ya Mbak Dia. Ini dia berdiam tapi baik. Alhamdulillah, insya Allah paham ya. Sumpah itu ada adabnya. Sumpah itu nggak dilarang-larang banget. Cuman yang dilarang adalah kebanyakan bersumpah. Dan kadang-kadang memang ada saatnya kita memang membutuhkan sumpah. Ya, tadi Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersumpah di 3 keadaan. Yang penting ingat, intinya satu, jangan pernah apapun perbuatan kita atau perkataan kita yang akan melenceng dari bentuk pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan kepada Mbak Winda. Baik, malam ini singkat padat dan jelas ya. Insya Allah semoga Allah tetap melindungi kita dan niat-niat kita untuk mencari ridhonya di majelis tersebut. Baiklah, alhamdulillah mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.